Untuk berikutnya kita akan berbicara sedikit tentang custom labels yang bisa kita buat di Squash Test Management untuk berbagai macam kebutuhan ya, sesuai namanya custom labels. Nah, biasanya kalau kita ngomongin labels, ada satu labels di QA itu yang suka kita kasih tuh di test case. Misalnya test case-nya itu sifatnya positif atau negatif. Atau misalnya seperti yang sudah ada yang bawaan di dalam squashnya, misalnya seperti ini ya. Nature-nya itu apa? Functional kah, bisnis, dan lain-lain. Terus misalnya type-nya apa? Type-nya itu compliance, collection, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin custom label sendiri dan kita implementasikan di uh, Squash? Nah, di dalam Squash dari menu administrasi, kita bisa membuat satu entities custom labels. Lalu di sini kita tambah. Kita buat custom fields-nya, misalnya test type. Lalu labelnya adalah test type juga, kita samakan aja. Misalnya kodenya adalah test type, atau mungkin kita singkat aja TP. Terus input dari custom field ini apa? Inputnya mau plain text, atau mau checkbox, mau drop down, dan lain sebagainya. Ini silakan dipilih sesuai dengan keperluan yang ada. Saya akan menggunakan drop down di sini. Kalau kita pilih drop down, dia akan meminta kita untuk input apa opsi di dalam drop down itu. Misalnya, positive case. Kodenya misalnya PC. Add the option. Lalu berikutnya kita bisa tambah lagi yang lainnya, misalnya negative case. Terus kita berikan kode NC. Add option. Opsi-opsinya itu nanti akan muncul di sini. Oke. Apabila mau memberikan default value, itu boleh-boleh banget. Misalnya setiap kali ada test case baru yang dibuat, atau mungkin nanti misalnya requirements. Jika dimanapun custom fields ini dimasukkan, kita bisa memberikan default value. Misalnya default value-nya positive case. Atau misalnya kalau kita tidak mau memberikan default value, itu nanti akan dianggap custom field ini dianggap optional. Jadi boleh tidak dipilih. Jadi setelah itu kita langsung add. Setelah add dia akan muncul seperti ini. Ya, jadi test type, tipenya drop down, optional, terus pilihannya apa saja. Kalau sudah punya custom labels, custom fields yang telah dibuat di Squash, selanjutnya kita harus mereferensikan atau menempelkan custom fields ini mau diimplement di mana. Kita pergi ke project, kebetulan memang ada satu project di sini. Lalu di sini ada pilihan custom fields. Oke, kita tambah custom fields-nya. Oke. Dia akan tanya custom fields ini mau ditaruh di mana, mau diletakkan di mana? Di bagian requirements, di bagian test case, test steps, campaign, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini saya akan mencoba untuk letakkan dia di test case. Lalu setelah kita pilih test case, custom fields-nya kita pilih yang tadi barusan dibuat test type. Oke, lalu kita confirm. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti semua test case yang berada di dalam project ini, nanti dia akan ada punya pilihan custom fields. Ya. Kita coba pergi ke salah satu test case dari project ini. Ya, di sini ada custom field udah muncul ya, test type. Lalu di sini ada pilihannya, mau positive case atau negative case. Silakan dipilih sesuai keperluan. Seperti itu. Kalaupun nanti misalnya di project itu dilepas labelnya, maka dia akan kembali ke pilihan sebelumnya, di mana sebelumnya itu di dalam test case tidak ada pilihan untuk test type, positif atau negatif. Jadi nanti ini custom fields ini bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan yang ada ya. Karena memang kalau mau membuat new custom fields, input type-nya juga dia ngasihnya banyak banget pilihannya. Ada plain text, checkbox, drop down, bahkan bisa memberikan tag, dan lain sebagainya. Silakan dipergunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Terima kasih.